Oke, malam ini kita akan belajar. Malam kemarin kita udah belajar mengenai bagaimana sih cara membaca dan mengubah data-data dari bentuk tabel dan grafik menjadi sebuah paragraf ya. Dan malam ini kita akan belajar mengenai membaca memindai. Jadi sebenarnya membaca itu banyak macamnya, banyak caranya, banyak macamnya, dan banyak tujuannya. Maksudnya gimana tuh, Miss? Contoh aja, misalnya bapaknya lagi buka Facebook, terus baca-baca statusnya orang. Kan paling bacanya ya sekilas aja gitu ya, kecuali kalau orangnya itu kita kenal dekat. Nah, kita baca tuh statusnya dengan cermat. Kemudian kita baca koran gitu ya. Kalau beritanya nggak, misal nih beritanya nggak terlalu menarik gitu, atau nggak terlalu penting, ya udah dibaca sekilas saja. Tapi kalau beritanya menarik perhatiannya mbak-mbaknya gitu ya, misalnya pasti mbak-mbaknya kan membacanya dengan teliti. Nah kayak gitu itu maksudnya. Dan malam ini kita akan belajar mengenai membaca memindai. Apa sih, Miss, membaca memindai itu? Nah di sini ini di modul ya, dari modul. Di modul dijelasin kata memindai sendiri ini mempunyai arti mengamati dengan cermat. Bapaknya udah familiar belum ya dengan kata memindai? Mungkin lebih familiar dengan kata scanning ya, atau scanning tuh kayak yang alat untuk kayak nyekan dokumen. Nah sebenarnya itu sama, itu bahasa Inggrisnya scan, bahasa Indonesianya memindai. Lah kemudian di sini ada membaca memindai, maksudnya apa nih gitu. Nah di sini juga dijelasin, membaca memindai itu membaca dengan cepat dengan cara menyapu halaman demi halaman secara merata. Nah, fungsinya apa sih fungsi membaca memindai itu? Di sini juga dijelasin. Memindai dilakukan untuk menyerap informasi dari bacaan secara cepat. Nah, ini maksudnya gimana nih, Miss? Nah, misal nih mbaknya mau baca apa ya? Kalau baca novel kan nggak mau baca cepat ya, karena kalau mau baca novel kan biasanya diresapi tuh ceritanya, alurnya, watak dari tokohnya. Nah itu bukan termasuk membaca memindai. Nah terus contoh membaca memindai ini apa nih? Contohnya kayak mbak-mbaknya misal kalau lagi nyari resep nih, baca resep ya, jangan yang di YouTube. Kalau di YouTube mah bukan membaca tapi menonton. Membaca resep nih. Nah itu biasanya tuh membaca cepat. Misal mbak-mbaknya udah tahu cara membuat rawon gitu ya misalnya. Terus lupa takarannya berapa ya, atau habis memasukkan ini terus masukin apa ya. Nah gitu lupa, buka resep, kemudian kan nggak dibaca langsung, nggak dibaca satu-satu kan, pasti langsung udah dicari, dibaca baca dicari eh, pas bagian yang mau banyak cari informasinya kayak tadi, oh bumbu ini ternyata 200 gram. Nah kayak gitu berarti nggak dibaca semuanya, tapi langsung membaca cepat dan dicari bagian mana yang penting gitu, yang mau dicari. Itu intinya membaca memindai. Nah di sini dijelasin juga, pada saat membaca memindai, mata bergerak cepat, meloncat-loncat, dan melihat kata demi kata. Nah ini tujuannya untuk apa? Untuk mencari informasi penting tadi yang mau dicari. Nah yang dimaksud memindai itu kita matanya yang apa ya, yang bergerak cepat. Jadi mencari kata kuncinya itu. Itu yang dimaksud dengan membaca memindai. Terus setelah menemukan bagian yang dicari, gerakan mata berhenti. Nah, berarti kan udah ketemu nih informasinya. Kemudian baru dibaca dengan baik. Contoh tadi ya, yang saya kan ngasih contoh membaca resep tadi. Misalnya bikin resep apa tadi ya, rawon gitu. Misal cari berapa sih
apa ya bumbunya ya, kluwek gitu misalnya ya, berapa sih, sebanyak apa sih gitu. Nah itu yang dicari. Kemudian setelah ketemu kata kuncinya baru dibaca dengan cermat. Oh ternyata 200 gram misal, atau berapa 1 kilo mungkin ya. Nah gitu. Terus oh ya, nah terus fungsinya apa nih Miss, membaca memindai. Di sini juga dijelasin nih, membaca memindai itu fungsinya untuk mencari informasi dengan cepat dan cermat. Loh kok bisa gitu Miss? Ya seperti yang saya ceritakan tadi. Itu contoh kecilnya ya. Kalau di sini dijelasin di modul itu, misal mamanya punya buku tebal dan waktunya terbatas buru-buru. Terus gimana nih cari informasi yang di mau? Caranya dengan membaca memindai itu tadi. Kayak resep. Mungkin mamanya ada contoh yang lain nih. Ayo, ada yang tahu nggak contoh membaca memindai? Mungkin mamanya pernah juga membaca memindai selain baca resep contohnya. Oh iya, baca kamus Mbak Siti Nuraini. Sering ya baca kamus ya? Bukan baca ya, cari ya kalau di kamus ya. Cari kata gitu. Ini bapaknya masih sering pakai kamus ya, atau kalau sekarang sih yang lebih populer pakai Google Translate ya? Lebih cepet juga. Nah, itu. Terus ini biasanya kalau lagi ujian, lagi dapat soal gitu kan, terus buka-buka modul. Kan nggak mungkin dibaca, misal di sini ada kayak bahasa Indonesia aja modulnya ada berapa ya? Berapa halaman ya? 200 lebih. Terus dapat UTSD dari saya. Terus kan nggak mungkin kan dibaca 200, itu bisa jadi itu sampai 3 malam kan, 3 malam, 2 malam lah baru selesai. Nah kan nggak mungkin gitu kan. Nah pasti dicari eh, kata kuncinya. Misal saya ngasih tugas UTS itu bab ini, berarti kan bapaknya langsung menuju ke bab yang dituju kan. Nah setelah di bab yang dituju baru nyari kata kuncinya gitu. Misalnya soalnya apa, misalnya soalnya uh, apa yang dimaksud dengan fakta. Nah berarti kan bapaknya mencari kata kunci fakta. Nah udah ketemu fakta, terus ada ketemu definisinya. Nah baru itu dibaca dengan cermat dan ditulis kembali. Itu yang dinamakan dengan membaca memindai. Membaca dengan cepat untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Kemudian di sini dijelasin lagi langkah-langkahnya sebenarnya. Langkah-langkah untuk membaca memindai. Tapi sayang sekali ini di modul itu dijelasin kan langkah-langkahnya, tapi dia dikasih contoh juga, tapi contohnya kurang begitu jelas ya. Nggak, maksud saya di sini kita disuruh buka buku tapi bukunya nggak ada. Nah di sini kan langkah-langkah membaca memindahi. Di modul ini dijelasin itu langkah-langkah membaca memindai di dalam sebuah buku ya, bukan sebuah novel ya. Kalau novel beda lagi, ini buku pelajaran, buku yang bersifat formal. Karena apa? Karena di sini yang dijelasin itu kita disuruh membuka indeksnya. Kalau di novel kan nggak mungkin ada indeksnya ya. Terus ada yang tanya, Miss, indeks itu apa ya? Nah, atau udah ada yang tahu nih, mamanya indeks itu apa? Udah pernah lihat nggak bentuknya? Kalau yang di buku-buku, udah tahu belum? Udah pernah lihat belum? Ah, saya tahu nih Miss gitu. Iya Mbak Siti.
definisinya, kumpulan informasi yang disatukan dalam huruf. Ini yang lain pada kemana nih? Mungkin yang lain lagi ini ya, sambil kerja mungkin ya, jadi bisa dengerin aja. Nah mungkin ada yang belum tahu indeks itu apa ya. Di sini saya kasih contohnya. Indeks bentuk. Nah ini nih. Biasanya indeks itu terletak di halaman belakang sebuah buku. Bukan berarti halaman yang paling belakang ya, enggak. Intinya di halaman belakang, entah 2 dari belakang, 3 dari belakang, atau paling belakang sendiri. Jadi nggak mesti, tapi intinya dia di belakang. Bentuknya seperti ini nih, indeks, bisa dilihat di slide. Kalau definisinya sendiri udah tadi disebutin sama Mbak Siti Nuraini ya. Indeks itu kumpulan informasi yang disatukan dalam huruf. Jadi lebih gampang, kayak buka kamus saja gitu. Jadi dikumpulin, misal A itu apa aja, kata kuncinya B sampai Z kalau ada. Nah ini biasanya terdapat di buku-buku akademik. Kalau novel gitu nggak ada indeksnya ya, karena kan kalau baca novel juga kan membacanya bukan jenis membaca memindai, tapi membaca dengan teliti. Karena yang sudah seperti yang seperti saya sebutin tadi di awal, kalau membaca novel kan pasti membacanya pelan-pelan karena mengikuti alur ceritanya, terus mengikuti watak tokoh yang diceritakan gitu kan, biar dapat feelingnya gitu. Tapi beda kalau kita membaca buku pelajaran. Contohnya saya aja nih, misal lagi UTS gini ya, sekarang kan lagi musim-musim UTS nih, lagi ujian, terus dapat soal gitu, disuruh nyelesain perhitungan apa gitu. Nggak mungkin kan saya baca bukunya kesemuan, bisa-bisa 1 hari 1 malam, padahal kan UTS kan waktunya cuman berapa 1 jam gitu kan. Nah di situ bagaimana kita cara mencarinya, membaca dengan memindai. Kalau yang saya lakukan biasanya baca daftar isinya, kemudian udah tahu oh bab ini, dibuka lah halaman itu, bab itu. Nah di dalam satu bab pun itu biasanya banyak kan ya rumus-rumus atau apa, kemudian dibaca lagi, tapi bacanya dengan cepat ya, langsung terus cari kata kuncinya. Misal rumus kecepatan gitu, ya udah cari kata kunci kecepatan, terus kemudian ketemu kecepatan nih, oh ini bacanya lebih pelan lagi gitu sampai ketemu rumusnya. Baru kalau udah ketemu rumusnya, nah dibaca dengan cermat. Itu ya. Terus saya jelasin dulu langkah-langkah di sini. Nah, di sini langkah-langkah untuk membaca memindai. Yang pertama, cermatilah contoh indeks. Di sini dijelasin contoh indeks yang dikutip, tapi nggak ada contohnya nih. Saya cari di modul juga nggak ada, tapi ya udah. Jadi mamanya bisa, misal membaca memindai itu membaca indeksnya, atau seperti yang saya ceritain tadi, membaca daftar isinya, terus buka babnya, subbabnya gitu. Kemudian yang kedua, setelah membuka indeks atau daftar isi tadi, tentukan istilah apa yang dicari, topiknya apa nih gitu. Kayak tadi misal saya mencari rumus kecepatan, buka beberapa gitu. Kemudian kalau ini lebih ke langkah-langkah membaca indeks ya. Nah di poin keempat juga kan, setelah menemukan topiknya, kata kuncinya, kecepatan membacanya dikurangin. Loh kenapa kayak gitu? Ya karena topiknya kan semakin mengerucut kan. Misal tadi saya nyari yang rumus kecepatan, ketika saya menemukan topik atau kata kunci kecepatan, saya pelanin bacanya, pelan-pelan. Nah pelan-pelan ketemu
Tapi kan di subbab kecepatan itu nggak langsung rumus biasanya ya. Misal contohnya, ini contoh aja, baca pelan-pelan sampai nemu rumusnya. Nah kayak gitu. Terus udah deh, kemudian ketemu ya gitu. Nah dari sini kira-kira ada sejauh ini deh tentang membaca memindai, ada yang ditanyain nggak? Atau miss kecepatan miss, jelasinnya kayak ulangin lagi deh kalau kayak gitu. Tapi ada pertanyaan nggak ini sejauh ini? Nggak ada ya? eh ini yang lain pada kemana ya, kok Mbak Siti Nuraini aja nih yang kayaknya yang nyimak saya nih, yang lain pada kemana nih? Iya nih Mbak nih, teman-temannya yang lain pada kemana nih ya? Ya mungkin sambil kerja juga. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke contoh nih ya. Saya kasih contohnya bagaimana sih cara membaca memindai itu. Terus kemudian saya kasih PR, kerjaan rumah. Kan kita udah ke pertemuan keempat ya. Nah di sini saya kasih contoh. Oh, oke oke. Jadi di sini saya kasih contoh, ini juga di modul ya, di bab, kalau nggak salah ini di pertemuan pertama atau kedua gitu. Ini judulnya mengenai mandiri energi. Oh iya, ini pada susah ya sinyalnya ya. Hmm, yaudah, mungkin nanti kalau lagi sinyalnya bagus bisa lihat videonya lagi ya. Nah di sini mandiri energi, energi ya bacanya, karena kita bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris bacanya energi, tapi kalau bahasa Indonesia tetap dibaca G, energi. Ini nih yang kebanyakan orang biasanya salah, termasuk saya sendiri. Ketika membaca gitu suka dicampur-campur bahasanya, padahal kalau kita belajar, kalau lagi konteksnya bahasa Indonesia, kan cara membacanya juga harus bahasa Indonesia ya. Nah dan kebanyakan orang itu suka baca energi, padahal energi itu bahasa Inggris. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia konteksnya kita membacanya ya energi, G dibaca G bukan J. Nah di artikel ini ada 4 paragraf. Kan kita awalnya nggak tahu nih, paragraf ini tentang apa gitu. Misalkan ada 4 paragraf nih, banyak banget. Sedangkan misal kita lagi UTS, punya waktu cuman 1 jam gitu, bacanya tapi banyak gitu. Nah kita kan nggak perlu baca semua. Numis nggak apa-apa tat, kalau kita misal gitu terus nggak dibaca semua, ya nggak apa-apa, asal pinter-pinter aja bagaimana cara mencarinya dengan cepat, menjawabnya dengan cepat. Nah itu ada orang ya yang biasanya tuh baca cuman sekilas aja tapi udah paham gitu, ada orang yang kayak gitu. Tapi ada orang yang baca sekali nggak paham, 2 kali baru paham, ada juga yang kayak gitu. Nah makanya itu tadi kenapa kita belajar membaca memindai, langkah-langkahnya tadi. Jadi walaupun kita bacanya dengan cepat cuma sekilas, tapi kita
bisa dapat intinya, dapat informasi pentingnya. Contoh di sini nih, Mandiri Energi. Saya pengen tahu nih, di artikel ini tuh siapa sih yang diceritain gitu kan ya. Ya udah, cara membaca memindainya aja, memindainya kita cari aja. Karena di sini saya pengen tahu siapa, berarti kan dia pakai nama kan. Siapa berarti kan orang, pelaku. Cari aja kata kunci yang merujuk ke nama. Cari aja di sini, baca cepat ya, biasanya kalau baca cepat matanya yang bergerak cepat. Saya ngomong aja ini, mamanya bisa lihat slide saya nggak ya? Oh, Mbak Siti bisa nih, udah kejawab. Iya, Sarijan. Oke. Nah, berarti kan udah kejawab kan, cepet kan ya, nggak usah baca yang langsung satu-satu. Baca aja siapa nih namanya. Oh, Sarijan, udah ketemu. Ada nggak ya di paragraf selanjutnya? Kita cari lagi di sini. Ada nggak yang nama merujuk ke nama orang? Oh, ternyata nggak ada. Ya, berarti cuma satu ya. Oke. Terus kemudian saya pengen tahu lokasi. Berarti kalau lokasi ini merujuk ke tempat, kita cari di sini yang merujuk ke tempat. Nah, di sini ketemu Desa Kanigoro, itu tempat. Kemudian ada lagi ya, Desa Pendem, ada lagi dua. Kemudian Desa Pendem ini berada di Kecamatan Ngaringan, Gerobokan, Jawa Tengah. Terus apa ada lagi? Gak ada ya, di Gerobokan, Jawa Tengah ya berarti ya. Kenapa nih Mbak Siti Nurani kok ketawa gitu? Ada yang dari Jawa Tengah nih. Kemudian di sini kita cari lagi. Oh, nggak ada, ternyata berarti di situ lokasinya. Nah, oh, ya Desa Pendem ya. Pendem ini juga bahasa Jawa deh. Terus misal mau cari informasi apa lagi ya selain orang sama tempat. Oh, tentang apa? Tentang apa? Di sini kita baca aja secara cepat ya, tentang apa ya ini. Kalau tentang apa sih paling gampang kita baca di judulnya, tentang mandiri energi. Tapi di sini ditekankan sama menanam biji jarak ya. Nah, nih menanam jarak. Udah kayak gitu. Intinya membaca cepat itu kayak gitu. Kayaknya mobanya juga sering deh mengaplikasikan membaca dengan cepat nih. Dan yang di awal-awal tadi kan saya ceritain kan, contoh paling gampang aja. Kalau mobanya online, buka Facebook. Nah, kalau baca-baca status orang nih ya, kalau kalau nggak penting pasti kan bacanya seret, dilewatin aja, langsung langsung di scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Tapi kalau ada statusnya yang agak unik gitu, atau status dari teman dekat kita, pasti kita baca dengan teliti kan. Nah, itu salah satu contoh paling 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 real, paling paling nyata gitu, dan paling sering dilakukan. Tuh. Nah, sejauh ini ada yang ditanyain nggak tentang membaca memindai? Nggak ada ya? Mbak Siti nggak ada ya? Mbak Aisyah nggak ada ya? Mbak Sri, Mbak Fitri, Mbak Winnie, ada nggak?
Iya Mbak Rara nih kayaknya sinyalnya susah ya dari tadi offline online, kasihan nih. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita masih punya waktu 20 menit ya. Nah, ada 6 orang di sini yang online. Cuman ya mungkin susah juga ya kali sinyalnya di sana ya. Oke, kan kita masih punya waktu 20 menit lagi. Tapi saya mau ngasih tugas. Kan kita udah pertemuan keempat ya. Mau ngasih PR lah. Terus PR-nya nggak susah kok, gampang. Nah, ini PR-nya. Tapi nanti abis gini jadi mbak-mbaknya kan kita masih punya waktu 20 menit lagi lah. Maksudnya ya ada waktu. Jadi kelasnya nggak 2 jam pertemuan full. Saya kasih waktu buat ngerjain tugasnya, tapi nggak dikumpulin malam ini, dikumpulin terakhir minggu depan ya. Biasanya mamanya kalau dapat tugas ini ngumpulinya pakai apa? Pakai email atau pakai inbox FB atau apa nih? Yang paling gampang lah. Yang biasanya gimana kalau ngumpulin PR? Iya, pakai inbox FB aja ya, berarti ya. Mbak Rara ada pertanyaan. Bu, bahas pelajaran halaman berapa PR-nya? Maksudnya gimana nih? Ya kita ini nih tugasnya. Tapi nanti habis ini saya upload video. Video minggu lalu udah saya upload belum sih? Kalau belum nanti sekalian saya upload video yang minggu lalu, minggu dan sekarang, kemudian tugasnya. Tugasnya carilah informasi atau data-data dalam bentuk tabel atau grafik. Ini yang sudah saya jelasin minggu lalu. Minggu lalu udah saya jelasin. Jadi mbak-mbaknya ini nyari tabel atau grafik apa aja, saya nggak membatasi, boleh macam datanya tentang apa aja. Terus sumbernya boleh dari internet, boleh dari koran, boleh dari majalah, macam-macam boleh. Terus tugasnya membuat kalimat sesuai dengan data ke dalam sebuah paragraf. Ini minggu kemarin ya, ini pelajaran minggu kemarin. Bagaimana cara membaca tabel atau grafik. Iya Mbak Rara, pelajaran tentang grafik dan tabel, terus mengubah menjadi sebuah paragraf. Gampang kan ya? Kalau mbaknya misal, aduh saya nggak bisa nih Miss, buka aja di modul. Di modul tuh ada contohnya, tapi jangan ditulis itu ya, maksudnya itu cuma contoh aja, cuma referensi kayak gitu contohnya. Kemudian cari mbaknya di internet atau di mana boleh lah. Jadi di sini tugas saya tulis ya, tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 17 November jam 22 jam 10 malam waktu Taiwan. Tugas dikumpulkan melalui inbox.
gini ya, tugas dikumpulkan ke pesan FB saya. Terus ini gimana nih Miss format tugasnya? Kalau babaknya mau ngetik, boleh diketik, kemudian dikirim ke saya. Maksudnya ngetik di Microsoft Word gitu ya, terus boleh dilampirkan, kan di message itu ada dilampirkan file ya, boleh. Atau boleh juga misal nulis di buku terus di foto, tapi yang jelas ya, nanti kalau nggak jelas kan saya susah bacanya. Itu juga boleh, apapun lah, yang penting gampang. Yang penting tugasnya dikumpulkan, mau caranya di foto, ditulis di buku terus di foto boleh, atau diketik di Microsoft Word dikirim ke saya boleh. Saya nggak mau nyusahin untuk caranya. Jadi bener-bener tugasnya itu tentang mencari informasi dari dalam bentuk tabel atau grafik ya, bukan ini. Jadi boleh apapun diketik, boleh ditulis di buku, boleh. Bener banget Mbak Siti Nurani, yang penting tugas dikerjakan. Itu intinya.